Hai anak-anakku kelas 10 Mantika Nganjuk. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi menerima materi pertama yang telah disampaikan oleh Bapak Wakahumas Bapak Fajar Jawari? Sudah dijawab pertanyaannya, sudah dicermati dan sudah dijawab pertanyaannya, serta sudah absensi kan? Oke, untuk yang berikutnya, materi yang kedua adalah pengenalan kurikulum Mantika Nganjuk yang akan disampaikan oleh Bapak Waka Kurikulum, Bapak Haji Badrul Tamam. Silahkan dicermati dan silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, tanggapan ataupun responnya, monggo. Kemudian jangan lupa presensinya atau absensinya, karena kehadiran kalian ditandai dengan absensi tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa kelas 10 yang berbahagia, tadi Budia telah memperkenalkan saya. Di nama lengkap saya adalah Badrul Tamam, alamat Sandahan Prambon Nganjuk, nomor telepon 0812167394. Kebetulan untuk tahun pelajaran ini saya diamanai oleh Bapak Kepala Madrasah untuk menjadi wakil kepala madrasah bidang kurikulum atau bidang akademik. Anak-anak sekalian, Mantika Nganjuk saat ini menggunakan kurikulum K13 mulai sejak tahun 2000, pelajaran 2013-2014 sesuai dengan Permendiknas nomor 58 tentang K13 di sekolah menengah, termasuk di dalamnya di situ adalah madrasah aliyah. Nah, berdasarkan hal tersebut, tentunya dengan perkembangan berikutnya bahwa K13 mengalami revisi dan seterusnya sampai yang terakhir adalah KMA nomor 184, jadi tentang implementasi kurikulum di madrasah. Nah, di Mantika, anak sekalian, di sini ada 3 peminatan. Yang pertama adalah peminatan MIPA, peminatan IPS, dan peminatan agama. Untuk itu kan kemarin kalian melakukan kegiatan placement test untuk menentukan apakah kalian di IPA, di IPS, ataupun di agama. Dari hasil tersebut nanti kalian akan dipetakan IPA di mana, di IPA, di IPS, atau di agama. Perlu kalian ketahui bahwa di peminatan IPA ini kalian nanti akan mendapatkan 18 mata pelajaran dengan total jam pelajaran 51 pelajaran, 51 jam pelajaran. Nanti akan terdistribusi. Jadi ada yang pertama adalah kelompok A yang terdiri dari Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika Wajib, Sejarah, dan Bahasa Inggris. Kemudian ada kelompok B yang terdiri dari Seni Budaya, Penjas, Prakarya, dan Blog.
Nah, peminatannya sendiri di MIPA khusus ini ada yang namanya matematika minat, kemudian ada fisika, kemudian ada kimia, kemudian ada biologi, serta nanti akan ada lintas minat, dimana kalau di Mandega lintas minat kelas 10 ini adalah sastra Inggris dan ekonomi. Jumlah sekali lagi ada 51 jam pelajaran dengan total pelajaran berjumlah 18. Kemudian untuk jurusan IPS, di sini selain ada kelompok A dan B yang sudah saya sebutkan tadi, jadi ada Quran hadis, ada akidah akhlak, fikih, SKI, bahasa PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sejarah Indonesia. Juga sama seperti tadi ada golongan B, kelompok B, seni budaya, penjas, prakarya, serta mulok. Tapi di peminatannya nanti akan ada ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah minat. Dan di kelas 10 nanti ada lintas minat berupa sastra Inggris dan fisika, kimia, dan biologi. Hingga nanti kalian masuk di kelas IPA, kelas IPS 1 atau IPS 2 atau IPS 3. Karena di IPS 1 itu adalah fisika, IPS 2 itu adalah kimia, IPS 3 itu adalah biologi. Kemudian untuk peminatan agama, di situ selain ada mapel kelompok A dan kelompok B, nanti akan ada peminatan yang berupa usul fikih, ada tafsir, ada ilmu hadis, dan bahasa Arab minat. Serta nanti lintas minatnya berupa sastra Inggris dan juga ekonomi. Anak-anak sekalian, untuk sistem penilaian, nah nanti di Man 3 nanti akan ada yang namanya PAS, penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester ini biasanya di bulan Desember. Di sela-sela itu nanti kan ada ulangan harian, kemudian biasanya ada PTS, penilaian tengah semester. Kemudian nanti di akhir kalian di kelas 10 untuk naik ke kelas 11 nanti akan ada penilaian akhir tahun, dimana nanti ada KKM, kriteria ketuntasan minimal tiap angkatan itu akan berbeda. Kelas 10 ini minimal kalian harus mendapatkan semua mapel ini harus 73. Jadi kalau kurang dari 73 berarti kalian kurang dari KKM. Kemudian di kelas 11 ini semuanya mapel 75. Kemudian di kelas 12 ini adalah 77. Anak-anakku sekalian, untuk menentukan kalian naik atau tidak, ada kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, kalian ini secara akademis harus mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, nilai kalian ini harus di atas KKM. Ketika kalian nanti ada 3 atau mungkin satu mapel peminatan, katakanlah jurusan IPA. Ketika kalian matematika minat di bawah KKM 1 mapel, maka kalian sudah tidak naik, walaupun semuanya nilai kalian di atas KKM. Tapi matematika di bawah KKM kalian tidak naik. Kemudian ada juga ketika 3 mapel yang A, kelompok A dan kelompok B tadi. Jadi contoh namanya Kurdis, kalian dapat nilai di bawah KKM. Kemudian bahasa Indonesia di bawah KKM. Kemudian sejarah Indonesia di bawah KKM. Kalian juga tidak akan
akan naik kelas. Tapi kalau cuma satu saja dari wajib, ini tidak apa-apa. Kalau satu saja kalian tetap naik kelas. Demikian juga di jurusan IPS, ketika nanti kalian salah satu mata pelajaran peminatan, apakah sosiologi atau ekonomi atau sejarah minat, itu satu saja kalian di bawah KKN, maka kalian sudah tidak akan naik kelas. Kemudian atau kalian tidak naik kelas ketika ada 3 mapel di kelompok A dan kelompok B, seperti tadi yang sudah saya bilang, 3 mapel. Kemudian di agama juga sama, kalian akan naik, tidak naik ketika ada salah satu dari ilmu fikih atau tafsir atau ilmu hadis atau bahasa Arab minat itu di bawah KKM, maka tentunya kalian nanti tidak satu saja tidak akan naik kelas. Atau tadi seperti tadi kelompok A dan kelompok B ada 3 mapel yang di situ di bawah KKM. Itu dari segi akademik. Dari non akademik, nah, dari non akademik juga akan ada nilai kalian akademik bagus semuanya, tetapi nilai non akademik kalian adalah C. Jadi dari kelakuan kalian, kedisiplinan kalian, kemudian kerapian kalian kok tidak baik, tidak B, maka tentunya kalian tidak akan naik. Nah, nanti kalian perhatikan, nanti kan ada materi tentang tata tertib madrasah. Jadi kalian harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ketika kalian nanti banyak melanggar, ada poin-poin tertentu yang menyebabkan kalian nanti bisa tidak naik karena perbuatan kalian yang melanggar banyak tata tertib. Kemudian nanti ketika kalian sudah di kelas 12, kalian nanti akan dinyatakan lulus dari MAN 3 itu. Ketika kalian ini satu mengikuti semua rangkaian pembelajaran dari kelas 10, 11, 12, artinya punya nilai dari kelas 10, 11, dan 12, mengikuti seluruh rangkaian ujian-ujian yang ada. Nanti kan ada ujian praktek, ada ujian madrasah, ada uang BN dan yang lainnya. Ini harus diikuti semuanya. Terus kemudian nilai kalian ketika di rata-rata nilai raport dan nilai ujian ini di atas KKM yaitu 77, maka kalian dapat dikatakan bisa lulus dari MAN 3. Itu anak-anak sekalian, itulah sedikit kurikulum MAN 3 Nganjuk. Mungkin akan bisa lebih jelasnya ketika kita nanti bisa berinteraksi di di Google Form, atau mungkin nanti bagi kalian mengajukan pertanyaan secara jabri kepada saya supaya nanti bisa lebih jelas pembelajaran terutama tentang kurikulum MAN 3 Nganjuk. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.